Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Adriani, Ibu Guru Bimbingan dan Konseling. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Tapi sebelum kita membahas, mari kita berdoa dulu. Berdoa. Dimulai. Oke, selesai. Kenapa sih kita membahas bareng-bareng cara mengatasi kejenuhan belajar? Mungkin di saat ini kalian belajarnya daring gitu kan, online, jadi ada rasa jenuh gitu. Mungkin kalaupun misalnya masuk sekolah seperti biasa pun kalian pasti ada jenuh ya, namanya juga Senin sampai Jumat kalian akan belajar, mungkin ada rasa jenuh gitu. Setiap hari itu yang dilakukan dengan mapel yang mungkin ada menurut kalian susah gitu. Mungkin ada juga yang mudah, cuman kalau kejenuhan dalam belajar, Ibu yakin sih mungkin setiap kalian pernah ngerasain gitu. Jadi tujuannya di sini kita bareng-bareng sama-sama membahas tentang mengatasi kejenuhan dalam belajar. Gitu ya. Oke, bisa kita mulai. Nah, apa sih penyebab kejenuhan belajar gitu. Jadi kalau di sini ada menurut Kaplan, kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmanianya karena bosan dan keletihan. Nah, mungkin kalau kalian kebanyakannya itu karena bosan, karena letih gitu. Apalagi mungkin bagi beberapa kalian ada yang tidak terlalu suka yang namanya belajar, membaca, mencari tahu jawaban gitu. Jadi disitulah kalian ngerasa bosan, kalian ngerasa letih gitu kan ya. Nah, di sini ada macam-macam keletihan untuk kalian. Yang pertama mungkin tanpa kalian sadarin ya, keletihan indera. Nah, jadi keletihan indera itu yang seperti apa? Mata mungkin gitu, capek, mungkin telinga, atau mungkin ya seperti mata kalian gitu kan ya, karena terlalu harus melihat, harus fokus, harus mendengar, telinga harus mendengarkan, mata harus selalu fokus gitu. Mungkin itu. Terus untuk keletihan fisik kalian yang kurang fit gitu ya. Kalau kayak kalian ngerasa lemes, ngerasa loyo, ngerasa nggak ada energi gitu. Nah, kalau keletihan fisik sama indera kalian udah letih, nah itu bisa kemana? Bisa sampai ke keletihan mental kalian. Mental kalian itu yang seperti apa? Yang seperti perasaan kalian, rasa kalian gitu kan. Bisa mengganggu mental kalian dari yang tadinya cuma capean indera sama fisik, jatuhnya ke mental. Nah, itu harus kalian atasi. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab keletihan mental. Yang pertama, yang A ada karena kecemasan kalian terhadap dampak negatif yang timbul oleh keletihan itu sendiri. Jadi kalau misalnya apa sih dampak negatifnya dari keletihan kalian? Yang pasti nilai kalian pasti kalian khawatirkan akan tidak baik gitu. Terus yang kedua apa? Karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tadi. Jadi kalian cemas. Kalian contohnya gini ya. Kayak misalnya kalian ada PR, terus kalian nggak kerjakan, ada tugas, kalian nggak tahu jawabannya, kalian cemas terhadap itu gitu. Terus kalian nggak tahu harus mencari kemana, kira-kira seperti itu. Jadi kalian itu ada hal-hal kecemasan terus kayak kalian nggak mampu, tapi kalian harus punya nilai tinggi gitu. Sedangkan kalian kurang begitu mengerti mungkin gitu. Nah, itu mungkin faktor penyebabnya juga.
Terus yang C, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Jadi kalian ngerasa situasi itu adalah kompetisi. Kompetitif itu ya sama aja dengan kalian serasa lagi berkompetensi, persaingannya ada gitu ya. Padahal sebenarnya kalau di kelas mungkin sebaiknya kalian lebih kayak kerjasama gitu. Tapi bukan berarti kalian nyontek loh ya. Jadi kalian mungkin bisa bekerja sama teman, saling nanya, saling cari jawaban gitu sama-sama. Kalau ada yang tahu saling menanya, kalau nggak tahu lagi mungkin bisa ke gurunya langsung bertanya gitu. Terus yang D, karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang kalian bikin sendiri gitu. Mungkin gini, kalian itu punya ketentuan sendiri untuk standar kalian. Padahal akademik itu kan punya nilai KKM ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kemampuan kalian di mana, nah mungkin seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar belajar gitu. Nah ini penyebabnya kenapa kalian bisa kena ke keletihan mental, karena kalian punya standar sendiri, sedangkan sekolah punya standar sendiri. Mungkin yang dimaksud di sini itu kalian itu kayak pasrah gitu, kayak ya udahlah biar aja segitu nanti remedial. Sebaiknya jangan, karena remedial itu sendiri kan ketika teman-teman kalian sudah masuk ke tahap yang lebih lanjut, kalian kembali lagi ke situ, belajar lagi gitu kan ya, memakan waktu yang harusnya kalian sudah maju ke depan pembelajarannya, tapi mohon maaf, tapi kalian justru kembali lagi ke belakang gitu. Harusnya yang tadinya udah maju, balik lagi ke belakang, harusnya maju terus gitu kan ya. Materi yang sudah kalian dapatkan, kalian bisa jadi stuck atau malah mundur lagi. Jadi materi atau pelajaran yang kalian dapat itu bisa jadi lebih sedikit gitu. Nah, di sini kita mulai membahas bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. Nah, jadi buat kalian, apalagi saat ini kita sedang ada virus ya gitu. Jadi kalian jangan terlalu pede gitu kan, bahwasanya kalau kalian yang masih muda itu insya Allah sehat gitu kan ya. Tetap harus jaga kesehatan kalian, tetap harus istirahat, tetap harus makan gitu. Jadi buat kalian yang diet mungkin saat ini lebih baik kalian tetap fokus, karena kalian belajarnya di rumah. Kalian mungkin juga saat ini kurang liburan ya, kurang jalan-jalan. Jadi kalian itu harus makan yang cukup, harus istirahat. Jadi pikiran kalian tenang, badan kalian sehat, otak kalian tenang gitu kan. Jadi belajarnya bisa fokus gitu. Jadi usahakan sebelum kalian memulai pembelajaran, lebih baik kalian sudah makan yang cukup, istirahat yang cukup. Mungkin di antara kalian ada ketika sekarang apalagi belajarnya di rumah ya. Jadi bisa aja nih kalian itu belum mandi udah pakai jilbab gitu kan. Jadi tidurnya tengah malam. Nah, sebaiknya jangan juga, karena tidur yang cukup itu sangat baik buat tubuh kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidurnya cukup, otomatis besok pagi bangun belajarnya juga ikut fresh gitu kan ya. Kalau misalnya kalian ngantuk kan belajarnya juga jadi nggak baik, pastilah jenuh karena kalian ngantuk gitu. Terus yang kedua apa? Yang kedua ada pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih belajar dengan giat. Jadi buat kalian yang mungkin kayak misalnya, kayaknya saya belajar online ini materi yang saya dapat kurang gitu kan ya. Atau mungkin saya ingin cari wawasan yang lebih luas lagi gitu mengenai materi itu gitu. Nah, kalian tinggal kasih jadwal jam berapa kira-kira kalian merasa diri kalian itu pas waktunya. Terus kalian ngerasa, oh di waktu ini tuh sangat-sangat
cukup untuk saya bisa belajar dengan tenang gitu. Nah itu kalian jadwalkan, karena dengan kalian jadwalkan dan jam-jam serta hari yang sudah kalian atur, semangat kalian itu untuk belajar lebih baik gitu, daripada kalian kayak tunggu ada tugas gitu. Lebih baik kalian jadwalin, kalian bikin sendiri jadwalnya dengan baik gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada jadwal gitu, insya Allah mungkin bisa jadi kalian lebih semangat belajar, karena kalian juga mungkin dari jadwal itu punya target nilai gitu kan ya. Terus yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, sampai memungkinkan siswa merasa berada di tempat yang lebih menyenangkan untuk belajar. Jadi kalian di sini diminta atau mengusahakan untuk menata tempat belajar kalian supaya kalian lebih ngerasa nyaman gitu. Kalau misalnya kondisinya udah nyaman, udah bersih gitu kan ya, sudah kalian tata dengan rapi, kalian sudah mempersiapkan dengan baik gitu kan, tinggal duduk, mungkin HP atau laptop dan buku-buku sudah ada mungkin di depan kalian, jadi kalian bisa lebih nyaman, belajarnya juga lebih fokus gitu kan ya, daripada dengan suasana berantakan. Ibu yakin kalau suasananya berantakan, nggak rapi, pasti nggak nyaman belajarnya ya. Kalau misalnya kalian dengan meja yang rapi, dengan suasana yang rapi, tenang, otomatis belajarnya pun pasti tenang dan kalian fokus gitu. Ada rasa nyaman kalau misalnya tempat belajar kalian itu rapi gitu. Terus yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Ini motivasi bukan hanya dari orang luar loh ya, bisa dari diri kalian sendiri. Jadi kalian jangan berharap motivasi mungkin dari orang tua, kayak misalnya ketika nilai kamu bagus, nilai kalian bagus, orang tua akan memberikan hadiah gitu kan ya. Jangan terlalu berharap sama itu gitu. Jangan dikit-dikit berharap sesuatu hal gitu kan, yang sifatnya kayak janji-janji dari orang tua mungkin gitu. Jadi kalian kan bisa motivasi diri kalian dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, mungkin lebih positif. Misal nih ya, ibu kan guru BK biasanya memasukkan daftar yang namanya SNPTN gitu. Nah, dari SNPTN itu kalian bisa lolos ke universitas yang kalian inginkan dengan nilai rapot kalian gitu, mulai semester 1 sampai semester 6 gitu. Jadi kalian bisa motivasi diri dengan itu. Ketika kalian misalnya nilai rapot kalian bagus, otomatis kesempatan untuk diterima di universitas dan jurusan yang kalian mau itu lebih besar gitu kan ya. Karena saingannya juga banyak gitu kan se-Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian punya motivasi untuk mempunyai nilai yang baik gitu untuk kuliah nanti gitu kan. Nah, yang waktu ini karena kita juga sedang pandemi ya, karena ada virus corona ini, kebetulan SBMPTN juga melalui nilai rapot gitu. Dan tes-tes lainnya juga kayak kakak tingkat kebetulan di sekolah kita di SMK Kesehatan Erlangga ini, Poltekkes pun juga melalui rapot. Jadi dia bisa lulus ke Poltekkes tanpa tes gitu, melalui nilai rapotnya dia aja gitu kan ya. Nah itu bisa juga jadi motivasi. Jadi motivasi dari diri kalian sendiri. Ketika saya mempunyai nilai yang baik gitu kan, saya mungkin ada rezeki bisa masuk di universitas yang saya inginkan tanpa saya tes, karena saya mempunyai nilai-nilai yang baik gitu. Kan itu salah satu contoh yang positif gitu kan. Jadi jangan motivasinya berupa berupa nominal uang mungkin gitu kan. Lebih baik ke arah-arah yang seperti itu motivasinya. Sama kayak mungkin punya teman dekat, supaya lebih ke arah positif ya, belajar bareng. Saingan apa? Saingan nilai gitu, tapi dengan cara yang
baik, nggak merasa kayak wah saya harus lebih nih dari orang lain gitu kan, nggak terlalu ambisius karena kalau terlalu ambisius juga takutnya nanti kecewa gitu kan. Jadi lebih baik tetap kalau mau secara bersaing boleh, cuman jangan berlebihan gitu ya. Jadi kalian motivasi diri kalian sendiri dengan hal-hal yang baik. Mungkin jika saya setidaknya saya memberikan nilai yang baik untuk menyenangkan orang tua saya, gitu kan juga bisa ya. Karena orang tua sudah menyekolahkan saya di sini sesuai yang saya inginkan. Apa salahnya jika saya memberikan hadiah dengan nilai yang baik? Jadi bukan orang tua yang menjanjikan, tapi kalian yang memberikan nilai yang baik gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah atau tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi, serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Jadi kalian di sini untuk mengatasi kejenuhan belajar, salah satunya ini juga termasuk hal yang bisa kalian sangat-sangat coba gitu kan. Yang tadinya mungkin kalian monoton belajar kayak malam hari baca buku gitu kan. Mungkin sepertinya saya bukan cara seperti ini, karena cara seperti ini sepertinya saya nggak masuk gitu kan. Nah mungkin bisa dengan cara lain. Ada beberapa orang biasanya yang ketika belajar dia bisa menggunakan suara televisi gitu sambil nonton, tapi dia belajar. Atau mungkin sambil dengerin lagu, kira-kira seperti itu. Jadi ketika kalian ngerasa, kalian pahamin gimana ya caranya supaya saya ini bisa masuk pelajarannya. Mungkin cara yang selama ini saya pakai kurang efektif. Bagaimana coba saya rubah gaya belajar saya gitu. Tapi dengan perbuatan yang nyata gitu. Jangan cuma dipikirin tapi nggak dilakuin gitu. Dan ya satu hal sih memang yang pasti itu kalian jangan menyerah. Jangan diam aja. Berusaha. Kalian berusaha semampu kalian, gimana caranya kalian bisa mendapatkan nilai yang baik gitu. Ketika orang lain dapat nilai yang baik itu bisa sih jadi motivasi kalian juga supaya kalian punya nilai yang sama mereka bahkan lebih gitu ya. Jadi itu tadi cara-cara untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah sekarang kita evaluasi diri. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Mungkin kita nanti bisa sama-sama baca gitu kan ya. Dan teman-teman yang lain juga bisa melihat jawaban kalian. Kalian bisa taruh di kolom komentar nanti. Di sini pertanyaan yang pertama. Apakah Anda pernah mengalami kejenuhan belajar? Gitu. Jawabannya tentu saja iya atau tidak gitu kan ya. Terus yang kedua, apa yang menyebabkan Anda jenuh dalam belajar? Nah, ini kan sekalian kalian menyadari apa ya gitu. Sambil kalian tulis di kolom komentar, sambil kalian meresapi apa hal yang membuat saya jenuh gitu. Paling nggak kan kalian sudah tahu, ternyata itu yang membuat saya jenuh. Mungkin kayak misalnya cara belajar kalian atau kondisi kalian yang kurang kondusif waktu belajar gitu kan. Nah, terus yang ketiga, bagaimana cara Anda mengatasi kejenuhan Anda dalam belajar gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya cara, boleh di-share di kolom komentar karena nanti bisa juga kalian dibaca sama teman-teman yang lain. Jadi sebagai acuan atau panduan mereka juga kalau misalnya kalian mungkin ada cara-cara mengatasi kejenuhan belajar yang sangat-sangat baik gitu kan, atau yang bisa memotivasi orang lain, jadi temannya juga bisa baca gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari Ibu. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dijaga kesehatan kalian. Semoga kita bisa ketemu kembali di sekolah dengan keadaan sehat gitu ya.
Jadi semoga pandemi ini segera berlalu dan kita segera ketemu di sini. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.